Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Suryadi dari Program Studi Ekonomi Syariah Kelompok 1 Semester 2. Di sini saya akan menjelaskan seputar aplikasi Mendeley. Apa itu Mendeley? Bagaimana sejarah sehingga Mendeley diciptakan atau ada? Bagaimana manfaat Mendeley, apa keunggulan dan kelemahan yang dimiliki dari aplikasi Mendeley, serta bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley. Untuk lebih lanjutnya, kita mulai saja. Mendeley adalah aplikasi yang berbasiskan desktop dan web yang digunakan untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian, menemukan data penelitian, dan berkolaborasi secara online. Sejarah Mendeley. Nama Mendeley sendiri merupakan nama yang diperoleh berdasarkan inspirasi pendiri, yakni dari ahli biologi Creo Mendel dan ahli kimia Dimitri Mendeleev. Didirikan di London, Inggris pada bulan November 2007. Pendiri Mendeley adalah 3 mahasiswa PhD yang bernama Paul Weckler, Victor Henning, dan Jan Reichelt saat mereka bersama sedang studi di Bauhaus Universität Weimar, Jerman. Menurut Paul, latar belakang munculnya Mendeley karena mereka bertiga dihadapkan dengan kesulitan saat belajar. Tidak adanya alat yang layak untuk dapat mengelola atau memanajemenkan referensi di tahun 90-an. Inilah yang mendorong mereka untuk mencari cara untuk lebih memudahkan dalam memanajemenkan referensi, yaitu dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Kita bertanya-tanya, apa sih kegunaan aplikasi Mendeley? Ya, di sini saya akan juga menjelaskan beberapa manfaat dari aplikasi Mendeley itu sendiri. Pertama, digunakan untuk membuat sitasis atau daftar pustaka. Di sini kita akan dimudahkan dalam membuat sitasis secara langsung atau secara praktis, baik itu sitasis ataupun daftar pustaka. 2, yaitu mengelola file PDF hasil unduhan dari database jurnal online untuk menemukan kembali informasi apabila sewaktu-waktu diperlukan. 3, dapat membantu mahasiswa dalam penyisipan, penulisan, dan pemformatan. Inilah yang sangat dicari oleh mahasiswa karena sering terjadi jika dilakukan secara manual, sering terjadi kesalahan penulisan atau ada yang tidak lengkap dalam penulisan daftar pustaka ataupun sitasis, dan biasanya digunakan untuk membuat makalah, skripsi, tesis, disertasis, dan jenis-jenis KTI lainnya. Nah, di sini keunggulan dari Mendeley. Keunggulan dari Mendeley mungkin memiliki banyak keunggulan, tapi di sini saya hanya mencantumkan 3 keunggulan yang paling utama. Yang pertama, karya tulis ilmiah yang ditulis secara otomatis akan disusun baik menurut penulis, judul, dan tahun terbit serta penerbit. Dapat digunakan sebagai library dan juga mampu mengelola daftar pustaka. 3, dapat mengelola kepustakaan dan mengembangkan jejaring sosial. Setelah keunggulan, pasti ada kelemahan dari setiap aplikasi. Salah satunya juga Mendeley pasti memiliki kelemahan. Kelemahannya yang pertama yaitu membutuhkan pemahaman yang lebih tinggi tentang sistem pada Mendeley. 2, perlu tenaga ahli yang bertugas sebagai administrator
administrator untuk pemeliharaan dan pembangunan sistem e-learningnya. 3. Memerlukan hardware yang lumayan bagus dan harus juga mengeluarkan biaya yang lebih. Inilah mengapa Mendeley juga penggunanya kesulitan karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimiliki. Tetapi jika kita telah memahami dari penggunaan aplikasi Mendeley, ini akan lebih memudahkan kita dalam pengutipan. Selanjutnya, bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Mendeley? Cara menggunakan aplikasi Mendeley itu sebenarnya cukup mudah. Langsung saja, saya akan memperlihatkan bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley. Baik, di sini kita akan pelajari bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley itu sendiri. Terlebih dahulu, jika teman-teman sekalian belum menginstal aplikasi Mendeley, install terlebih dahulu lalu buat akun. Di sini saya telah menginstal aplikasi Mendeley. Langsung saja saya akan buka aplikasi Mendeley-nya. Nah, setelah aplikasi Mendeley dibuka, maka tampilannya seperti ini. Di sini sudah ada beberapa jurnal dan artikel yang saya sudah masukkan karena saya sering menggunakan Mendeley dalam berbagai jika mengerjakan tugas yang diberikan seperti makalah, artikel, esai, dan jenis-jenis kata lainnya. Nah, bagaimana cara memasukkan artikel atau makalah atau sejenisnya dalam aplikasi Mendeley? Caranya itu mudah saja. Pilih menu Add, lalu masuk di Add File, lalu download. Nah, di sini ada beberapa artikel dan jurnal yang saya sudah download. Saya mendownloadnya di Google Scholar dan Google Cendekia. Terus bagaimana cara memasukkannya? Langsung saja arahkan ke artikel yang kita ingin masukkan ke Mendeley, lalu klik open. Baik, secara langsung artikel yang tadi kita sudah download akan masuk ke aplikasi Mendeley. Sebelum saya melangkah bagaimana cara mengutip artikel tersebut, terlebih dahulu kita sambungkan aplikasi Mendeley dengan Microsoft Word. Caranya bagaimana? Pilih menu Tools dan klik di bagian sini. Di sini saya sudah menghubungkannya. Jadi sebelum kita menghubungkannya, tulisan di sini install. Teman-teman langsung klik saja untuk menghubungkan ke Word. Selanjutnya, bagaimana cara mengutip? Kita pilih saja salah satu artikel yang kita ingin kutip, misalnya pemikiran teologi. Langsung klik saja, baru pilih kata yang ingin kita kutip, misalnya kita
blok saja, terus salin. Bagaimana langkah selanjutnya? Kita masuk ke aplikasi Word. Di sini saya menggunakan Word 2016 saja. Saja kita paste tadi kata yang telah kita kutip di artikel, maka kata yang kita kutip langsung ada di Word. Kita rapikan dulu. Bagaimana cara memasukkan catatan kaki dan daftar pustaka? Pada menu Word, cari menu Reference, lalu klik, maka tampilannya akan seperti ini jika sudah dihubungkan sama aplikasi Mendeley. Pilih saja Insert Selection untuk membuat catatan kaki, terus tulis judul artikel yang kita kutip tadi. Tadi pemikiran teknologi teologi Islami di Indonesia di era 4.0. Langsung klik dan oke. Maka secara otomatis catatan kaki akan terisi. Nah, cara kedua, jika kita lupa judul artikel yang kita kutip tadi, saya masuk lagi di Insert Selection, lalu klik saja Go to Mendeley, maka judul artikel yang kita tadi kutip akan muncul, lalu pilih saja dan klik judulnya. Selanjutnya, bagaimana cara memasukkan daftar pustaka? Caranya juga simple.
Selanjutnya kita masuk di menu referensi lagi, terus pilih insert biografi untuk daftar pustaka, langsung klik saja. Maka secara otomatis daftar pustaka akan langsung muncul di lembar kerja kita di Word. Baik, mungkin teman-teman sudah memahami cara memasukkan catatan kaki dan daftar pustaka. Caranya cukup mudah, tetapi perlu pemahaman karena alurnya sedikit rumit. Tetapi jika kita telah mempelajarinya, paling 2 menit selesai daripada kita melakukan secara manual. Baik, mungkin tulisan di sini saya kurang rapi. Jadi teman-teman jika mau membuat suatu makalah atau jenis karya tulis ilmiah lainnya, gunakan sesuai dengan penulisan yang ada di kampus teman-teman sekalian. Baik, itulah tadi cara penggunaan aplikasi Mendeley. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian.